warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kamil Marharyadi Putra. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas mengenai public relation, yaitu dengan judul media relation. Media relation di sini memiliki dua penggalan kata. Yang pertama yaitu media dan yang kedua relation. Di sini relation merupakan hubungan. Nah, jadi media relation merupakan hubungan dengan media. Media yang bagaimana? Yang pertama yaitu media cetak, media online, pers, dan hal lain sebagainya. Jadi di sini media relation dalam public relation merupakan suatu usaha oleh lembaga atau public relation untuk menjalin atau membina hubungan baik dengan media. Dengan lembaga menjalin hubungan baik dengan awak media atau media massa, maka akan berdampak pada dua belah pihak atau dua belah sisi, di mana seperti lembaga akan diuntungkan dengan adanya media atau dengan menjalin hubungan dengan media, seperti lembaga akan diuntungkan dengan media akan melakukan promosi atau menyebarkan informasi atau berita mengenai lembaga kita kepada khalayak atau publik. Sedangkan media mendapat keuntungan di mana mereka mendapatkan sebuah berita yang akan dipublishnya kepada media mengenai suatu hal atau lembaga kita. Dalam hal ini, dalam menjalin hubungan baik atau bekerjasama dengan media, maka dibutuhkannya suatu syarat utama. Apa sih syarat utama dalam menjalin hubungan baik dengan media itu? Yaitu lembaga atau public relation harus mengenal media tersebut dengan baik agar nantinya dalam melakukan kerjasama atau menjaga hubungan baik dengan media tersebut tidak mengalami gangguan atau kendala ataupun rintangan seperti dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh media terhadap lembaga ataupun sebaliknya, dampak buruk yang ada di lembaga yang akan berdampak pada media nantinya. Sehingga syarat utama atau syarat umum utama, yang syarat paling penting yang harus dilakukan oleh lembaga atau praktisi PR dalam membina kerjasama dengan media, yaitu dengan mengenal lebih dalam lembaga atau media yang ingin dilakukan kerjasama untuk kedepannya. Seperti kata pepatah orang Minang, di mana atau pepatah menyatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus saling mengenal terlebih dahulu. Untuk melakukan kerjasama kita haruslah saling mengenal terlebih dahulu, baik itu antara instansi dengan media maupun media dengan instansi, sehingga akan terjadinya timbal balik atau hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang nantinya akan memunculkan atau menimbulkan keuntungan antara dua belah pihak. Nah, dalam media relation ini ada istilah media massa, di mana media massa ini merupakan suatu usaha media menyampaikan pesan atau informasi secara melalui media secara massa dan diterima pula oleh publik secara massa. Nah, di sini media massa ini dilakukan atau dalam menyampaikan informasinya itu secara satu arah dan nantinya akan menimbulkan efek besar terhadap suatu berita yang disampaikan oleh media massa tersebut, karena informasi atau berita yang disampaikan oleh media massa itu diterima secara massa pula oleh publik, sehingga dampaknya akan langsung membesar. Apakah dampaknya itu dampak baik ataupun dampak buruk, itu tergantung dari berita atau informasi yang disampaikan oleh media massa itu kepada publik. Insting seorang praktisi PR dalam hal memilih media untuk diajak bekerja sama itu akan menentukan efek atau keuntungan nantinya di masa depan. Karena jika lembaga memilih media yang sesuai dengan potensi atau produk atau jasa yang lembaga sediakan, maka nantinya akan berdampak pengaruh positif dari lembaga tersebut ke lembaga kita akan bagus. Tapi jika lembaga atau praktisi PR tidak mampu memilih media secara baik, seperti kurang memahami medianya seperti apa, bagaimana medianya, bagaimana citra media itu, sehingga nantinya akan berdampak buruk pula pada lembaga, karena kita belum mengetahui secara utuh media itu bagaimana dan bagaimana sistem kerja dari media itu, sehingga nantinya akan berdampak pada lembaga kita sendiri.
Nah, selanjutnya, seorang praktisi PR dalam menjalin hubungan kerjasama atau menjalin hubungan baik dengan media harus menerapkan prinsip-prinsip media atau memahami prinsip-prinsip dari media itu sendiri. Di mana prinsip-prinsip dari media ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu menyajikan kenyataan dalam bentuk tertentu atau dalam cara tertentu, di mana hal ini yang dijual oleh media atau yang diterima oleh media itu adalah sebuah fakta dan kenyataan. Kenapa demikian? Karena jika seorang atau media menyajikan suatu kebohongan, maka nantinya di kemudian hari akan terbongkar oleh publik, karena publik akan terus menggali apakah benar yang diberitakan oleh media atau awak massa itu, apakah benar atau salah gitu. Sehingga apabila hal itu kenyataan, maka publik kan tambah atau yakin atau percaya dengan apa yang disampaikan media dan berdampak baik pula pada lembaga. Yang kedua yaitu membentuk kenyataan, di mana setelah media atau wartawan mendapatkan fakta dan kenyataan dari lembaga, maka seorang wartawan atau media massa itu akan membentuk kenyataan itu sedemikian rupa, didesain dan disampaikan kepada publik agar publik tertarik dan mengetahui bahwasanya hal itu memang benar. Yang ketiga yaitu menemukan makna berita yang dibuat media akan menyadari makna tertentu dan berita tersebut disampaikan dengan baik kepada massa. Nah, maksudnya di sini dengan menyampaikan suatu kebenaran atau fakta, maka nantinya ketika mendengar atau memahami isi berita tersebut, maka akan menemukan makna-makna tertentu yang terselubung dalam berita tersebut. Seperti misalkan sebuah perusahaan tersebut mengadakan sebuah event. Nah, di sini makna yang terselubung di bawahnya bahwasanya lembaga itu memang baik, lembaga itu memang memiliki kualitas yang di atas rata-rata, sehingga mereka mampu menyajikan sebuah berita atau informasi diumumkan kepada khalayak publik bahwasanya mereka sedang melaksanakan sebuah acara. Dan yang terakhir yaitu harus mengerti dan memahami pekerjaan media seperti wartawan, editor, dan lain, di mana seorang praktisi atau lembaga atau staf humas harus mengerti dan memahami pekerjaan dari awak media atau media massa tersebut, seperti karyawan, editornya, dan lain sebagainya. Mereka harus memahami dan mengerti karyawan, bagaimana tuntutannya, bagaimana tingkat pekerjaannya, bagaimana sistem pekerjaannya. Mereka harus memahami dan mengerti si karyawan, editor, dan yang berkaitan dengan media. Nah, dalam memahami dan mengerti pekerjaan dari media tersebut, ada tuntutan kita untuk memahami pekerjaan dari wartawan atau jurnalis ataupun media tersebut. Nah, salah satu tuntutannya atau ada beberapa tuntutannya seperti yang saya jabarkan selanjutnya. Yang pertama yaitu pekerjaan dari seorang wartawan atau jurnalis tersebut diburu oleh waktu. Kenapa demikian? Karena jika mereka mendapatkan sebuah berita, maka mereka harus menayangkan atau mempublishnya pada hari ini. Jika hari esok dipublishnya, maka berita tersebut bukan berita hangat lagi, tapi berita yang sudah terlewati. Yang kedua yaitu jam kerja dari wartawan atau jurnalis itu tidak lazim. Kenapa demikian? Karena seorang wartawan atau jurnalis tersebut bekerja tidak melihat hari. Mereka bisa bekerja siang, sore, malam tanpa batas waktu yang lazim. Karena jika mereka menemukan suatu berita baru, maka mereka harus menayangkannya pada hari itu dan pada detik itu. Seperti berita terbaru sekarang, demo Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, di situ seorang wartawan harus menyampaikan atau memberitakan pada hari itu, pada kejadian atau pada kegiatan itu sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu wartawan sering kehilangan hari libur. Kenapa demikian? Seperti yang kita lihat, misalkan hari raya Idul Adha gitu, atau hari raya Idul Fitri. Nah, mereka harus memberitakan misalkan seperti pulang kampung
atau kemacetan terjadi sebelum lebaran gitu, sehingga mereka dalam hari libur pun, dalam hari raya-raya besar pun mereka harus tetap bekerja dan mereka harus memberikan informasi kepada publik mengenai suatu hal yang memang terjadi atau memang terkendala dalam hari-hari besar atau hari-hari libur tersebut. Selanjutnya, setiap orang atau setiap kegiatan ataupun setiap aktivitas pasti memiliki karakteristik tertentu. Nah, di sini seorang karyawan atau jurnalis memiliki karakteristik tertentu yang harus kita pahami sebagai praktisi PR atau lembaga. Di sini karakteristik dari seorang wartawan atau jurnalis itu yang pertama yaitu tidak menyukai protokoler, di mana seorang wartawan tidak menyukai berpanjang-panjang, berbelit-belit, di mana mereka menanamkan prinsip bahwasanya time is money. Mereka tidak mau membuang-buang waktu mereka hanya untuk hal-hal yang berbelit-belit. Nah, mereka akan enak apabila kita langsung to the point atau langsung menyampaikan maksud dan tujuan kita, mengundang atau memberi mereka informasi atau memberikan mereka sebuah berita mengenai lembaga kita. Jadi seorang wartawan tersebut tidak menyukai protokoler yang berbelit-belit. Yang kedua yaitu seorang wartawan tersebut atau jurnalis dikejar oleh deadline, karena bagi mereka tidak ada kata-kata santai atau tidak ada kata-kata rileks untuk kegiatan, karena mereka memang seperti yang disampaikan di atas, bahwasanya mereka itu dituntut atau dikejar oleh waktu, karena mereka jika mendapatkan sebuah berita harus menyampaikannya pada hari itu, pada detik itu, pada menit itu. Yang selanjutnya yaitu menyukai persahabatan, di mana seorang protokoler akan menyukai persahabatan atau pembicaraan santai apabila mereka menerima undangan atau invitation oleh lembaga atau praktisi PR kepada mereka dalam lembaga tersebut menyampaikan berita mengenai lembaganya. Nah, mereka tidak memandang garis lini atau pemerintah atau kedudukan, di mana jika kita sudah melakukan persahabatan atau pembicaraan persahabatan dengan mereka, maka mereka akan lebih enjoy, lebih senang berhubungan baik dengan kita, karena mereka merupakan menyukai yang namanya persahabatan dalam melakukan bisnis. Secara formal memang tingkatan itu dibutuhkan, tapi dalam seorang wartawan atau karakteristik dari seorang wartawan ini, mereka sangat menyukai persahabatan yang dapat nantinya menjaga hubungan baik terus-menerus. Selanjutnya yaitu bad news and good news, di mana seorang wartawan atau jurnalis nantinya akan menyampaikan berita, baik itu berita bagus maupun berita buruk, bad news and good news, yang nantinya akan berdampak pada lembaga tersebut. Jika itu bad news, maka lembaga maupun medianya tersebut juga akan jatuh. Apabila good news, maka keduanya akan saling menguntungkan. Yang terakhir yaitu menyukai eksklusivitas, atau bagi mereka semakin eksklusif berita atau informasi yang didapatkan atau yang diperoleh, semakin keren pula publish yang akan disampaikan mereka kepada massa atau kepada publik, sehingga berita tersebut dapat dikatakan masih hangat-hangatnya. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan dalam media relation ini. Di sini ada beberapa macam kegiatan dari media relation. Yang pertama merupakan press conference atau konferensi pers, di mana hal ini diberikan oleh seorang pejabat pemerintahan ataupun non-pemerintahan kepada sekelompok wartawan atau beberapa orang wartawan yang akan diliput nantinya dan dilaksanakan apabila ada suatu hal yang sangat penting yang akan disampaikan oleh lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan tersebut, di mana hal ini dilakukan baik bisa dilakukan secara inisiatif dari pemerintahan itu atau lembaga itu sendiri, ataupun atas permintaan dari awak media mengenai suatu hal yang amat penting yang akan dibahas nantinya dalam press conference atau konferensi pers itu. Yang kedua yaitu press briefing, di mana
Hal ini dilakukan secara reguler oleh pejabat public relation atau lembaga untuk menyampaikan informasi berupa seputar aktivitas lembaga. Nah, seperti press briefing ini, seperti misalkan lembaga atau lembaga pemerintahan akan melaksanakan suatu kegiatan atau launching produk atau jasa baru mereka, sehingga mereka akan mengadakan press briefing kepada wartawan atau media untuk menyampaikan informasi bahwasanya mereka sedang melakukan atau sedang mengerjakan suatu aktivitas baru yang akan disampaikan kepada publik. Yang ketiga yaitu press tour, di mana press tour ini dilakukan oleh pejabat untuk mengunjungi wilayah-wilayah atau daerah-daerah atau tempat-tempat wisata tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dari daerah-daerah atau tempat wisata tersebut tertentu, kemudian diambil untuk dijadikannya sebuah berita dan kemudian dipublishnya kepada publik. Yang keempat yaitu news release, yaitu atau siaran pers, di mana hal ini dibuat oleh staf public relation atau praktisi PR dan diberikan kepada wartawan agar dapat dimuat di medianya, kemudian bisa secara utuh melalui editing. Di sini maksudnya news release ini, berita rilis atau siaran pers, yaitu staf PR memberikan berita kepada wartawan atau media, kemudian dirilis oleh media kepada publik melalui medianya, seperti wartawan ke televisi, kemudian diedit sedemikian rupa agar menarik, kemudian dipublish kepada publik. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, special event. Nah, special event ini seperti peresmian gedung, open house dan lain sebagainya. Di sini special event ini memang spesial dilakukan oleh lembaga dan kemudian diundang publik atau media untuk mempublish special event yang dilaksanakan oleh lembaga, seperti mempublish sesuatu kegiatan tanpa dibayar, karena mereka mengetahui bahwasanya lembaga kita sedang melakukan peresmian gedung baru ataupun open house, sehingga mereka harus mendapatkan berita itu tanpa dibayar. Kegiatan selanjutnya yaitu press lunch atau jamuan makan siang, di mana hal ini diadakan atau mengadakan jamuan makan siang bagi perwakilan dari media atau wartawan. Di sini kita atau seorang praktisi PR atau lembaga mengundang perwakilan dari media atau wartawan tersebut dengan maksud atau dengan tujuan menyampaikan informasi terbaru mengenai lembaga. Bukan tujuannya untuk makan siang, tapi tujuannya untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai media, tapi melalui dengan cara mengundang mereka untuk mengikuti jamuan makan siang agar mereka tertarik dan juga mereka mampu menyampaikan informasi kita dengan baik nantinya. Yang selanjutnya yaitu press interview, di mana di sini pejabat praktisi PR atau staf PR ataupun top manajemen atau manajer diwawancarai oleh media atau wartawan, kemudian nantinya akan menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan lembaga, tetapi wartawan akan menyusun pertanyaannya yang nantinya akan dijawab oleh orang yang berkaitan, baik itu staf PR atau praktisi PR ataupun top manager. Masuk kita ke pembahasan terakhir atau materi terakhir kita pada kesempatan kali ini, di mana mengenai etika dari media relation. Nah, di sini hal-hal atau etika yang harus kita pahami atau kita terapkan dalam media relation ada beberapa. Yang pertama yaitu praktisi PR wajib menyediakan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa dan pers, di mana seorang praktisi PR atau humas ataupun lembaga harus menyediakan informasi yang benar-benar tepat, akurat dan jelas kebenarannya, yang nantinya akan dipublik oleh media kepada massa ataupun pers ataupun hal lainnya. Yang kedua yakni praktisi PR tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan penekanan terhadap media massa dan press, di mana
seperti sogokan atau sugahan uang ataupun berupa amplop kepada media, sehingga yang nantinya akan menimbulkan efek negatif bagi perusahaan. Kenapa demikian? Karena media yang disogok itu bisa saja nantinya apabila terjadinya hal buruk, maka mereka akan dapat menutupi mulut mereka, sehingga praktisi PR tidak boleh melakukan penekanan terhadap media. Yang ketiga yaitu wartawan menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas dari berita. Sama seperti di atas, praktisi PR tidak memperbolehkan memberikan sogokan, dan di sini wartawan pun tidak boleh menerima sogokan tersebut, di mana dengan sogokan tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dari berita yang ada. Yang keempat yaitu wartawan menempuh cara sopan dan terhormat untuk mendapatkan bahan berita. Maksud di sini, seorang wartawan akan melakukan atau mendapatkan informasi dengan cara sopan dan terhormat tanpa adanya kegiatan-kegiatan menyeleweng untuk mendapatkan berita tersebut, seperti sogokan atau hal lain sebagainya yang memang ke arah negatif. Yang selanjutnya yaitu wartawan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, bukan yang salah. Nah, di sini ketika wartawan mencari atau menemukan informasi atau berita, itu wartawan tersebut memperolehnya dengan cara menghormati hak masyarakat. Apabila masyarakat tersebut terganggu akan berita yang ingin dipublishnya, maka wartawan akan membatalkan atau tidak akan menyiarkan atau mempublish hal demikian. Yang selanjutnya, wartawan menempuh cara yang etis untuk mendapatkan dan mempublish berita, serta memberikan identitas yang jelas atau sumber yang jelas dalam informasi atau dalam berita yang akan di-update-nya. Yang terakhir yaitu wartawan tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan wewenang atau profesinya. Di sini maksudnya wartawan tersebut tadi sudah dijelaskan di atas, tidak menerima suap atau imbalan dari orang atau dari lembaga, praktisi PR dan hal lain sebagainya, dan juga tidak menyalahkan wewenangnya atau menyalahgunakan profesinya, seperti saya ini seorang wartawan, jadi saya akan menyiarkan ini, jadi kamu jangan macam-macam, seperti hal itu. Ya, jadi seorang wartawan tersebut tidak menyalahkan wewenangnya atau dengan cara misalkan menekan orang karena profesinya inilah gitu, sehingga wartawan tersebut tidak melakukan hal itu. Nah, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya media relation itu sangat penting bagi suatu lembaga, praktisi PR ataupun humas, di mana dengan melakukan atau dengan menjalin hubungan baik antara lembaga dengan media, maka nantinya akan saling menguntungkan satu sama lain, baik itu lembaga akan diuntungkan maupun juga media akan diuntungkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Kamil Marhadi Putra mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.